二。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wallet Star season kedua. Pada episode minggu kemarin, Lo Feng melakukan perpisahan kepada keluarganya, yang mana dia itu akan segera pergi ke peradaban kuno nomor 12. Namun di tengah perjalanan, dia itu dihubungi oleh pemimpin Hong, yang mana dia ingin menggunakan jet tempur cerdas miliknya. Karena bagaimanapun mereka kekurangan pesawat untuk melakukan penyerangan kepada Golden Hornet. Alhasil, Lo Feng pun harus pergi tanpa jet tempurnya. Tidak butuh waktu lama, Lo Feng akhirnya berhasil masuk ke dalam dasar laut untuk memasuki peradaban kuno. Nah, ternyata peradaban itu merupakan kapal induk luar angkasa dan ukurannya sangatlah besar. Di saat Lo Feng ingin melakukan pencarian, yaitu mendapatkan kabar bahwa pemimpin Hong segera menjalankan rencananya. Nah, rencana pemimpin Hong berhasil meledakkan bom di dekat Golden Hornet. Namun mereka masih belum tahu hasilnya, apakah serangan ini mempan kepadanya atau tidak. 计划启动。大核弹，一定要成功！他开始攻击了，就是现在！ Ledakan yang kuat memang terjadi, namun bom atom yang memiliki ledakan yang sangat besar sama sekali tidak berdampak apapun kepada Golden Hornet. Bahkan seakan-akan ledakan besar itu bagaikan hembusan angin saja. Babata tahu betul rencana manusia tidak berhenti begitu saja, karena mereka pasti akan meningkatkan serangan. Dan benar saja Hong segera mengutus rencana kedua untuk menyerang Golden Hornet. Di saat serangan fase kedua berlangsung, para pejuang sedikit kebingungan karena bagaimanapun Golden Hornet tidak menembakkan serangannya. Hingga pada akhirnya jet tempur itu pun berhasil meledakkan diri di jangkauan yang sangat dekat. 6000米。 Melihat serangan mereka yang berhasil membuat para pejuang penasaran apakah serangan mereka kali ini akan berhasil atau tidak. Tapi lagi-lagi ternyata serangan itu hanyalah sia-sia saja. Meskipun bom nuklir telah diledakkan begitu dekat darinya, namun Golden Hornet hanya menganggap serangan itu sebagai mainan saja. Lo Feng tidak habis pikir bagaimana Golden Hornet akan semengerikan ini. Akibat serangan yang telah dia terima, membuat Golden Hornet mulai waspada terhadap serangan musuh. Ia pun mulai mengawasi area di sekitarnya. Bukannya panik, hal ini membuat Lei Shen dan Hong sangat senang, karena rencana mereka telah berjalan dengan baik. Ia pun segera memulai fase kedua yang adalah pengeboman tingkat tinggi. Di dalam masing-masing wingman terdapat 15.000 hingga 60.000 bom atom yang siap meledak. Yang mana ini semua adalah senjata pamungkas yang sebenarnya. Dan yang akan menjadi aktor utama adalah serangan terakhir. 1万吨当量的核弹。 的原子弹， 起爆！ Nah, dalam serangan ini, Number One yang adalah jet tempur milik Lo Feng membawa 30 kiloton bom atom. Number One berhasil meledakkan di belakang Golden Hornet dan mengakibatkan ledakan yang begitu besar. Kini, jet tempur Lo Feng pun sudah tidak ada lagi. Akibat ledakan yang diciptakan oleh Number One membuat para monster yang berada di sekitar tempat itu musnah seketika. Tapi sayangnya, semua serangan ini tidak berlaku kepada Golden Hornet. Bahkan Lo Feng menyadari bahwa seakan-akan Golden Hornet itu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ternyata hal ini bisa terjadi akibat hawa panas yang disebabkan oleh ledakan bom nuklir. Jadi, partikel-partikel yang bertebaran ini telah merangsang tubuh Golden Hornet untuk mempercepat pertumbuhannya. Babata menyamakan ini semua dengan latihan otot, yang mana setiap meningkatkan beban maka juga akan membuat otot menjadi lebih kuat. Cahaya emas yang sejak tadi mereka lihat merupakan kekuatan yang mampu menyerap kekuatan logam. Para pejuang sangat terkejut karena serangan mereka tidak kunjung berhasil. Di sini mereka tahu betul bahwa jet tempur milik pemimpin Hong akan berada di antara serangan ke-10 atau ke-14. Hingga pada akhirnya serangan terakhir pun akan muncul juga, yang mana jet tempur itu akan membawa bom yang setara dengan bom hidrogen. Saking kuatnya ledakan yang bom itu timbulkan bisa saja menghancurkan langit dan bumi beserta umat manusia. Jadi karena itulah mereka harus dengan tepat meledakkan bom ini kepada Golden Hornet. Meskipun terlihat menjanjikan, tapi Babata masih merasa ragu karena bagaimanapun saat ini mereka sedang menghadapi Golden Hornet yang baru saja melangkah ke ranah bintang. Ia masih bingung menentukan keberhasilan mereka.
karena dia itu tidak pernah melihat adanya seseorang yang meledakkan bom hidrogen kepada Golden Hornet. Saat itu juga Hong melancarkan fase ketiga yang adalah penghancuran bom hidrogen. Semua orang berharap kepada serangan ini, karena bagaimanapun bom hidrogen adalah satu-satunya harapan umat manusia. Jika serangan ini berhasil, maka umat manusia sudah dipastikan akan selamat dari bencana. Tapi jika rencana mereka gagal, maka umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi yang sangat buruk. Dan tentu saja kejadian ini jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan era Nirvana. Sebelum serangan itu dilakukan, kita malah dibawa kepada pangkalan militer Jizya. Yang mana di sana pihak militer sedang bersiap-siap untuk pergi ke garis depan. Karena bisa saja hal yang tidak mereka inginkan benar-benar terjadi. Namun meskipun begitu, Komandan Lee berharap serangan mereka kali ini benar-benar berhasil menghabisi Golden Hornet. Para pejuang dan semua petinggi negara sangat tegang karena hanya kurang dari 30 detik lagi serangan mereka akan bertemu dengan Golden Hornet. Hitungan mundur pun segera diperdengarkan. Yang mana Golden Hornet juga telah melakukan pergerakan. Para pemimpin negara besar berharap agar serangan ini bisa berhasil. Semua orang berdoa agar serangan mereka berhasil menghabisi Golden Hornet. Di saat hitungan mundur sudah semakin dekat, pada saat juga Golden Hornet melakukan pergerakan yang sangat cepat. Yang mana ia menggunakan perut bawahnya untuk berhadapan dengan ledakan bom hidrogen. Pada saat juga ledakan besar pun terjadi dan melenyapkan begitu banyak monster yang berada di sana. Bahkan kota-kota hancur akibat serangan itu. Tidak ada satupun monster yang berhasil melarikan diri dari jangkauan bom hidrogen. Saking kuatnya ledakan itu bahkan mampu terlihat dari atas atmosfer. Di saat ledakan itu terus berlangsung, kita dibawa ke kota, yang mana para warga melihat cahaya yang begitu menyilaukan. Mereka pun berpikir itu adalah matahari yang muncul di saat malam. Beberapa saat kemudian, semua sinyal komunikasi terputus. Tidak itu saja, semua listrik di kota juga padam. Mereka yang tidak tahu apa yang telah terjadi tentu menjadi sangat penasaran. Hingga pada akhirnya, mereka pun menyadari bahwa cahaya yang menyilaukan tadi adalah bom nuklir dengan skala yang sangat besar. Sontak saja para warga menjadi panik dan berhamburan kemana-mana. Suasana dari series ini seketika langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Karena bagaimanapun semua orang sudah menyadari jika bom nuklir diledakkan, maka para pejuang sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. Para warga, pejuang, dan begitu banyak warga hanya bisa terdiam saja menyaksikan ledakan bom nuklir ini. Beberapa pejuang pun segera turun ke kota untuk mengendalikan situasi. Nah, tidak hanya mereka saja yang panik, namun para monster juga sangat panik melihat serangan itu. Kembali ke Lo Feng, dia itu sangat penasaran apakah rencana mereka berhasil atau tidak. Suasana sangat sunyi di pertemuan ini, karena bagaimanapun mereka juga masih belum tahu hasil dari serangan itu. Para pejuang hanya berharap serangan mereka berhasil. Namun semua itu langsung sirna ketika Golden Hornet menunjukkan pergerakannya. Serangan ini sebenarnya memang berhasil melukai tubuh Golden Hornet. Namun bagian perutnya itu berhasil menahan semua dampak dari bom nuklir. Bahkan mulut bawahnya itu terluka sangat parah. Menyaksikan monster ini masih hidup membuat semua orang sangat terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Bahkan para pejuang tingkat tinggi juga sama terkejutnya karena tidak bisa membayangkan rencana mereka gagal. Semua orang yang berada di sini benar-benar terkejut dan tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Isodora yang juga terkejut berusaha untuk menenangkan dirinya. Karena bagaimanapun serangan nuklir mereka berhasil melukai tubuh Golden Hornet. Tapi kesenangan mereka hanyalah sementara waktu saja. Karena mereka kembali dikejutkan dengan betapa cepatnya pemulihan dari monster ini. Golden Hornet yang sudah berhasil meningkatkan kekuatannya segera meninggalkan kota itu. Di sisi lain, para pemimpin dunia hanya bisa pasrah saja dengan nasib mereka. Bahkan di sini Presiden Amerika jatuh sakit karena tidak bisa menerima ini semua. Karena bisa dikatakan bahwa nasib umat manusia akan segera berakhir. Sokolov tidak habis pikir mereka akan berakhir seperti ini. Bahkan para pejuang lainnya juga masih sangat terkejut.
Loving tidak menduga bom hidrogen yang memiliki serangan yang begitu kuat masih belum bisa menghabisi Golden Hornet. Melihat Golden Hornet yang masih hidup, Babata pun memberitahu bahwa dia itu telah mengucapkan hukuman mati kepada seluruh umat manusia. Dan benar saja, saat itu juga Golden Hornet melakukan pemanggilan kepada setiap monster untuk segera melakukan penyerangan. Para pejuang tingkat tinggi yang berada di istana Dewa Perang hanya melihat Hong saja. Di sini Hong pun mengumumkan bahwa semua rencana mereka telah gagal total. Lo Feng yang tidak ingin nasib manusia berakhir begitu saja segera melakukan pencarian di kapal induk ini. Babata memberitahu bahwa kapal induk ini memang memiliki ketahanan dan kekuatan yang sangat kuat. Tapi ini bukanlah peninggalan peradaban kuno yang sebenarnya. Yama ternyata reruntuhan yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi dari kapal induk ini. Namun Babata mengingatkannya tentang seberapa berbahayanya tempat itu. Bahkan kekuatan yang berada di dalam sana akan dengan mudah menghabisi Lo Feng. Lo Feng tidak peduli lagi dengan resiko ini. Karena bagaimanapun, dia itu harus secepat mungkin mencari senjata yang jauh lebih kuat untuk menghabisi Golden Hornet. Melihat sebuah celah pada kapal itu, Lo Feng pun bergegas masuk. Nah, sayang sekali episode yang sangat epik ini harus kita akhiri dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana kemungkinan besar Golden Hornet akan kembali melancarkan serangannya. Sedangkan Lo Feng yang sudah berhasil masuk ke dalam kapal induk dikejutkan dengan beberapa penjaga yang berada di dalam sana. Tidak itu saja, sesuatu kembali muncul yang membuat dia dan Babata terkejut. Sepertinya Babata akan berperan besar dalam episode minggu depan. Jadi kita nantikan saja episode selanjutnya. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri sini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.